saya Ron, saya CEO dari Digital Happiness dan game produsernya dari Gretel. Itu ada rekan saya Dito, itu directornya Gretel. Saya terima kasih sebelumnya atas diberikan kesempatan untuk sharing juga dan bisa dekat dan kenal dengan teman-teman di Unkom, atau kita dekat sebenarnya dari naik motor di biologi sana. Di sini paling saya ingin mencoba sharing mengenai postmortem building outcome and developing our IP. Sudah pada tahu kan IP ya? Sudah pada tahu belum? Intellectual property gitu. Jadi intellectual property itu bisa macam-macam gitu. Kayak tadi Tekken Asia itu ada brandnya, Tekken Asia itu IP-nya Tekken Asia. Jadi di sini saya sedikit berbagi, kita sharing aja. Nanti silakan aja, mau ada pertanyaan, mau ada komen, mau ada apa, silakan aja. Ini Gretel. Jadi di sini saya akan berbagi, bercerita, ngedongeng lah setidaknya bagaimana Gretel itu bisa develop. Oke, sebelumnya mungkin nanti saya coba dibentukkan ya review ya. Udah pada tahu kan ya pasti ya. Nah, kalian tahu nilai perusahaan ini tuh nilainya berapa? Ada yang tahu nggak? Sekitar berapa? 2,25 billion itu berarti miliar, tapi miliar kali US dollar. Hitung aja bos, nggak bisa itu. Itu aja estimated world. Jadi itu baru perkiraan nilai sebuah IP yang namanya Angry Birds. NX tahu kan pasti kan? Ya, tahu. Nilainya 4 billion dan itu sudah berarti 4 miliar US dollar. Itu berarti berapa ya kalau dirupiahkan ya? Itu gitu. Itu udah sold, udah kejual kan? Ada yang tahu nggak yang dijualnya siapa? Yang ngebelinya siapa? Antum. Yang tahu nggak? Ayo dong, masa nggak ada yang tahu? Yang ngebelinya Disney, dibeli Disney. Kalian tahu jadi akhirnya sekarang Marvel begitu masif dengan title-nya dan segala macam, dia udah dibeli Disney. Dan juga ini Star Wars, dia 4,1 billion juga. Dibeli juga sama Disney. Dan tahu kan Oculus? Dibeli sama siapa? Oke. Nah, nilainya 2 billion. Ini startup juga. Kalau yang tadi sebenarnya bukan dia startup pada zamannya ya. Jadi kalau ini dia itu Kickstarter pada tahun 2012-an. Dia 2012 dia ikut crowdfunding dan akhirnya laku dibeli sama Facebook dan WhatsApp nih, barusan ini Lego. Ada yang tahu nggak nilainya berapa? 19 miliar US dollar dibeli sama Facebook. Itu startup. Oculus dan startup WhatsApp itu startup. Saya cuma sedikit memberikan gambaran kalian tentang bagaimana pentingnya membuat sebuah IP, intellectual property sendiri. Nah, saya ngomongin ini ceritanya karena konteksnya game, mungkin kalau teman-teman semua mungkin nggak semuanya gamers ya, tapi saya coba sedikit memberikan insight ke apa yang saya kuasai adalah game. Jadi saya akan bercerita tentang game. Jadi building company and developing our IP. Ini dalam konteks kita game. Nah sebelumnya sebenarnya biasanya berangkat dari kalau saya pribadi, saya dulu tuh hidup dari pasti nggak ada yang tahu kan game apa. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu lokasi sticky dari sekarang juga. Ada yang tahu nggak? Nah, saya
saya dulu besar dengan main game. Saya gamer. Saya dari kecil main game sampai sekarang main game. Pengen bikin game. Saya kuliah waktu itu. Gak ada ceritanya bikin. Saya mau kerja di mana ya? Saya waktu itu masih berpikir saya harus kerja di perusahaan game di Indonesia gimana? Nggak ada. Terus akhirnya saya belajar bikin seperti ini. Ini pernah hampir jadi proyek game tahun 2004, tapi nggak jadi. Waktu itu Sun Microsystem untuk Java mobile game, tapi that's it, itu nggak jadi gitulah ceritanya. Jadi saya masih tetap bermimpi gimana caranya bikin game. Terus sebenarnya our first game was Smart. Smart itu waktu itu akhirnya kita diberikan sedikit pencerahan gitu ya. Jadi bukan pencerahan ya, kita diberikan rezeki gitu. Oke, dikasih kerjaan bikin simulasi mobil aktif real time, kita sebutnya Smart. Karena waktu itu project ada, jadi project bikin simulasi mobil di tahun 2004. Ini kebetulan ada dokumentasinya. Jadi sebenarnya game pertama kami tahun 2004 itu jadul banget ya. 2004, tapi ini kita bikin waktu itu dengan engine sendiri. Jadi waktu itu memang ekosistemnya belum sedinamis saat ini. Jadi waktu itu kita mau bikin game aja, kita harus license sebuah engine, harganya itu kurang lebih waktu itu tuh 4,5 miliar mungkin lebih dari itu. Jadi akhirnya waktu itu kita bikin engine sendiri, yaitu salah satu semua programmernya yang terlibat di project ini juga saat ini jadi breakout. Jadul banget lah pokoknya. Jadi waktu itu kita dapat kerjaan meskipun bayarannya jelek, tapi waktu itu kita senang karena itu dapat project yang benar-benar kita passion. Kita bikin game waktu itu, meskipun bayarannya nggak benar gitu ya, tapi kita bikin game. Kita bangkrut waktu itu. We ended up broke and everybody went elsewhere. Jadi akhirnya tim kita bubar gitu, saya sama teman-teman bikin surviving, makanya gue kasih judul namanya surviving ya. Kita survive. Kita pengen bikin game, tapi waktu itu bikin game belum, ekosistemnya belum mendukung. Akhirnya kita service. Jadi kita bikin animasi seperti inilah itu. Kontraktor segala macam. Nah akhirnya waktu itu ada yang namanya Unity dan During Escape. Ada yang pernah main nggak During Escape? Nah, itu sutradara breakout. Jadi saya ketemu sama si Fadi, sutradaranya breakout saat ini. Lagi tidur sih dia tadi. Jadi dia mengenalkan dengan Unity. Dia kenalin. Waktu itu kita bisa survive sih dengan kerjaan animasi segala macam. Cuma waktu itu ibaratnya kayak tampar gitu. Gue lu dulu punya cita-cita pengen bikin game. Terus gue punya si Fadi bikin game. Oh bener ya, mengingatkan kita kembali gitu. Dan Unity itu salah satu engine yang cukup luar biasa ya. Dia bisa menggebrak engine yang dulunya
sekian juta sekian ratus ribu US dollar. Sekarang cuma kalau Unity itu 15.000 ya, sekitar 15 jutaan. Jadi waktu itu langsung masuk akal lah, 15 juta bisa cari duitnya gitu kan. Nah akhirnya ya udah kita start small and still collecting funds from our company. Jadi gue tetap proyek juga ceritanya waktu itu, masih tetap mencari kerjaan service, kita mengerjakan animasi, kita mengerjakan apa, kita sisihkan uang kita untuk buying license, bikin prototype. Nah, Digital Happiness was born with our first title, Breakout. Akhirnya Digital Happiness kita bangun di situ. Distraction. Jadi waktu kita develop Breakout itu dulu kita sempat bikin hallway rate, ada pernah main nggak? Nanti search saja Google. Ini game tribute kita ke Serbuan Maut yang pertama, dari pertama waktu itu. Tapi akhirnya meskipun kita tidak monetize game ini, kita disuruh take down sama Victor Classic waktu itu karena dibilangnya ya maksudnya paranoid aja sih maksudnya. Ya ini kita bikin berdasarkan trailer mereka dan kita tidak memonetize, dia ingin ngambil itu modal saya. Ya sudah lah, akhirnya kita lepas dan tidak teruskan development dari Hallway itu. Salah satu tribute untuk Hallway Rate. Waktu itu kita juga masih pakai Unity yang free. Jadi ini tag-tag gitu. Ini kerjanya 5 hari, Padi dan saya cuma berdua. Kita lihat trailernya, kita tes sih waktu itu terus. Jadi kita lihat dari video trailernya aja sama mereka, akhirnya kita buat. Kita bagikan gratis, kita free download segala macam. Lumayan waktu itu downloadnya cukup bagus. Dapat apresiasi yang cukup bagus juga dari majalah Rolling Stone, dari Twitch segala macam. Nah ya tidak kita teruskan lah. Ya akhirnya back on track dan bikin Breakout lagi. Udah peduli amat sama IP orang lain, kita bikin IP sendiri aja. Karena Breakout. Jadi kalau bisa kita balik lagi. Jadi bagaimana kalau kalian ingin membuat sesuatu, balik aja dulu apa yang kalian sukai. Jadi akhirnya saya menyimpulkan waktu itu saya menyukai video game. Saya menyukai video game dan saya lebih suka mainin game dengan protagonisnya perempuan. Iyalah, gue cowok kita main makanya Breakout protagonisnya cewek gitu karena developernya semuanya rata-rata cowok. Jadi apa yang kalian suka? Kalian suka apa sih? Kalian suka apa? Kalian gali. Kalian suka apa sih dalam apapun lah? Gak harus game, Ini konteksnya game ya. Tapi terserah kalian mungkin apapun. Dari yang kalian suka, apa yang kalian cintai, apa yang kalian. Kalau saya pribadi suka main game, saya suka main game kalau tokoh utamanya perempuan. Saya suka horor. Ya saya suka horor. Saya main game horor. Saya nggak gampang takut kalau main game horor. Tapi kalau ketemu kuntilanak dia takut juga gitu kan. Dan jadi gue pengen bikin game yang benar-benar horor.
intinya seperti itu kan. Jadi apa yang gua sukai, apa yang gua apa ya yang immersif di sini yang apa. Nah, itu jadi mimpi kalian. Jadi apa yang kalian sukai, apa yang kalian cintai, terus mimpi lu apa? Berarti kalau disimpulkan, saya waktu itu mau bikin game, tokoh utamanya perempuan, tentang hantu. Karena hantu-hantu di luar itu kurang serem, berarti gua harus saya kira hantu Indonesia gitu kan serem. Gitu. Jadi akhirnya ya gitulah. Saya awal tuh make a horror video game di novel. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama nasionalis atau apa, nggak ada. Nah, gue lebih serem aja lihat hantu lokal gitu kan, itu lebih dekat aja. Sampai sini ada yang bisa nangkep nggak? Atau ada terlalu cepat atau apa? Nah, sorry ini agak berantakan ini tadi pas kita komputer. Jadi waktu dulu saat waktu kita memutuskan untuk membuat game horror, kita butuh yang namanya title. Di sini saya sharing aja dulu. Jadi kita putuskan untuk membuat title itu jadi title sok bule gitu ya. Waktu itu kita Indonesia juga gitu, kita pikirnya Indonesian title gitu. Lihat aja orang semua, kota terlarang, simpang siur, apa ya, kutukan kota terlarang. Ini brainstorming kita waktu itu. Kita juga ngerti sampai ada tulisannya seperti itu. Sampai akhirnya kita putuskan, oke, kita targetnya mana sih? Kita targetnya untuk keluar. Akan sangat sulit apabila nanti orang boleh mainin tapi judulnya gerbang hal gitu kan, susah ngomongnya. Gerbang susah lah, susah ngomongnya. Jadi akhirnya kita cari sebuah judul yang global, Waktu itu akhirnya kita pro tips, Google always your best friend to find out is your title stands out. Maksudnya ya kalau Google itu penting men. Jadi kalau kalian nanti udah punya IP nih ya, jangan bikin judul, gue pengen bikin IP tentang sosial media ya, gue judulnya apa ya, Facebook gitu. Nggak lucu kan, maksudnya itu asal udah ada gitu. Atau misalnya lu bikin judul yang ambigu, maksudnya jadi saat misalnya waktu itu kita search drag di Google, drag out itu ada yang punya nggak sih? Udah ada yang punya nggak? Udah ada yang punya nggak? Nama drag out itu udah ada yang punya nggak? Soalnya saat lu search nanti di Google, itu IP lu gitu, itu mau lebih mempercepat lu akan naik gitu, lu akan dikenal, lu akan makanya lu lihat aja nama-nama produk yang bagus selalu gampang diomongkan. WhatsApp, ya udah WhatsApp. Kalau WhatsApp yang keluar ya WhatsApp gitu, atau Pet atau Twitter atau apa itu perlu dipikirkan hal seperti itu. Nah, ini dari logo juga seperti itu, orang-orang juga kan logonya. Akhirnya kita di development stage. Jadi kita memang mengalami banyak itu ya, banyak iterasi ya untuk satu karakter sendiri itu. Jadi namanya Linda itu kita lihat aja di sini mengalami beberapa banyak perubahan sampai akhirnya yang terakhir seperti ini.
Jadi ini kalian bisa lihat ini awalnya seperti apa dulu. Itu melalui banyak sekali iterasi, banyak sekali prototype. Dulu sempat bawa kampak juga. Kayaknya nggak cocok gitu ya. Kita dulu juga ada konsep untuk mobile waktu itu, tapi nggak kita teruskan. Ini untuk touch screen gitu. Ini daminya, kita action slide here. Sampai akhirnya kita mentok gitu kan. Memang apa ya, memang terus coba, terus gagal, terus nggak pede, terus harus dicoba terus di waktu itu, sampai akhirnya paling mendekati yang dari Demo kalau misalnya. Tapi ini pun sebenarnya ada interaksi beberapa kali lagi sampai akhirnya yang retail. Waktu kita mendesain pun, jadi waktu itu kita memang basicnya kan kita pengen ngetes ya ke pasar luar itu seperti apa. Jadi waktu dulu kita ada prototip beberapa kita lupa gitu kan. Terus ada bule-bule itu main gitu kan, nanyain gitu, itu apaan tuh, itu apaan itu potong itu apa, itu kok kayak batu gitu. Mana aja deh, bilang potong batu gitu. Tapi menurut mereka lucu gitu, jadi menurut mereka itu lucu gitu kan, masa hoping gitu kan, masa hoping gitu, akhirnya make sense juga gitu, masa lompat gitu kan. Terus itu ngapain kan, kalau pocong biasanya mukanya putih terus ya kayak badut, menurut mereka itu badut gitu, nggak salah juga ya. Akhirnya kita punya ide, why not kita masukkan lore, kita masukkan sebenarnya horor itu kan salah satu produk budaya ya. Jadi karena di setiap daerah itu beda, Indonesia itu luar biasa kan gitu, dengan 17.000 sekian pulau itu, dan di Bule pun beda-beda gitu munculnya. Ya akhirnya kita putuskan waktu itu kita buat semacam lore gitu, Meet Indonesian Ghost Legends, biar mereka tahu ini tuh serem loh gitu. Ini maksudnya pocong itu begini loh gitu. Meskipun akhirnya coba kita iterasi juga dengan desain kita sendiri, yang pocong akhirnya bisa aneh keluar atau tulis gitu. Ya itu salah satu iterasi aja. Nah, selanjutnya adalah proses yang panjang dan melelahkan saat punya ide. Kita waktu itu game design dokumen kita berubah sampai detik ini pun game design dokumen kita selalu berubah gitu. Ada perubahan di sini dan segala macam. Belum sampai ke desain dokumen, kita waktu itu menemukan tim yang tepat, menemukan funding. Lu butuh biaya develop itu gitu kan. Dan itu biayanya
kurang. Dan kemudian yang paling penting sebenarnya proses waktu itu yang kita lakukan adalah kita awareness dan promosi. Jadi kita ikut kompetisi, hampir semua kita ikutin kompetisi. Waktu itu jadi kita selama setahun sebelum kita Indiegogo itu crowdfunding, kita ikut kompetisi lokal lagi. Selalu jadi finalis, gak pernah menang. Tapi intinya sebenarnya waktu itu kita memang butuh, kita basicnya kita nggak pede, kita itu basicnya nggak pede, jadi kita harus butuh input dari orang. Kita butuh orang saat kalau main game kita gimana sih, dan kita pengen lihat reaksi mereka seperti apa sih. Jadi akhirnya, yaitu salah satu yang kita lakukan adalah kita ikut kompetisi lokal waktu itu. Akhirnya meskipun selalu jadi finalis, tapi kita nggak pernah sih satu. Nah, kalau dilihat dari timeline-nya itu, jadi sebelum kita memang mendesain untuk demo ini, jadi waktu itu kita ada Steam Greenlight. Steam Greenlight itu adalah salah satu cara gimana kita bisa masuk ke distributor game, PC game untuk yang di Amerika. Kemudian ada Indiegogo. Indiegogo itu crowdfunding waktu itu. Jadi waktu itu development kita udah nyaris is dead gitu. Jadi waduh, ini gimana caranya gitu. Kalau bisa sih, tapi akan menjadi tambah lama lagi gitu mendevelopnya. Kita butuh hard cash money, dan kita butuh untuk mempercepat produksi kita. Akhirnya kita waktu itu crowdfunding di Gogo, dan kita keluarkan demo. Alhamdulillah itu memang cukup luar biasa. Jadi 150 ribu dalam seminggu downloadnya, sempat jadi Google search for topic waktu itu. Ya alhamdulillah kita it went viral. PewDiePie main, PewDiePie juga nge-backup kita, terus akhirnya ya udah akhirnya kita dinilai juga, kita bisa masuk distribusi, kanal distribusi di Amerika. Kemudian kita produksi, ini pun akhirnya molor. Jadi ceritanya ini Desember akhir 2013, baru rilis 2014 Mei kemarin. Ini rilis. Alhamdulillah saya rilis gitu, dan ya nggak lumayan lah gitu. Kalau paling bagus review dari Tekken Asia sih dikasih nilai 8. Kalau boleh naik 6 review itu 5. Ini trailer terakhir ya.
Ini ya, sekarang ngapain ya? Selain kita juga meneruskan untuk yang kedua, selanjutnya ngapain? Setelah kalian tuh kemudian bisa dijual, ya kita sih sebenarnya kalau kita memang bagaimana caranya kita bisa membuat satu IP, satu company yang bisa hidup dari satu IP itu sendiri. Jadi itu yang sedang kita galakkan. Ya waktu itu ya kita pengen mengembangkan yang namanya Drag Series lah, ada Drag Night, ada Drag lain gitu. Ini salah satunya ada Drag Night, waktu itu kita jadi nominasi juga di Tokyo Game Show, tapi nggak sempat jadi finalis, jadi nominasi aja. Kemudian ini nanti insya Allah mungkin akan ada store-nya ya soalnya, ada Drag Out store-nya untuk merchandise segala macam sedang kita persiapkan. Karena tadi saya sedikit menyinggung tentang intellectual property, jadi sangat baik, sangat bagus saat kalian nanti sudah punya ide, saat kalian sudah punya brand atau apapun itu ya, baik itu kalian bisa mulai daftarkan di Hakim, biayanya juga nggak terlalu mahal. Untuk kalau di sini ini brand out, logo brand outnya sendiri kita masukkan ke trademark, bla bla bla. Ini seperti ini, jadi ini salah satu dokumen haki atas kekayaan intelektual. Dari desainnya juga kita copyright kan, jadi dari nama pokoknya perempuan dengan garis begini tapi di game itu copyrightnya kita gitu. Jadi itu sangat baik untuk melatih kita untuk menghargai karya-karya sendiri. Meskipun ujung-ujungnya di kesimpulan di sini is it worth it gitu saat kalian building your own company atau apa. Ini dua hari dari rilis kita udah ada di Mangga 2. 4 hari kemudian udah ada di ITB. Ya, in less than 4 hours our game divided, bla 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 bla. Tapi ya ini sih worth it. Jadi sebenarnya yang kita tekankan di sini nggak usah jadi excuse lah gitu. Kalau kalian nanti bikin aplikasi atau apa, di sini kita bukan ingin blabbering untuk kita lumayan, kita dalam sebulan meskipun dalam 4 jam kita dibajak 10.000 unit, kita terjual dengan harga 14.99 bla bla bla. Gross revenue sekitar 120.000 US dollar in less than months untuk satu title, satu IP. Jadi intinya di sini sebenarnya yaitu tadi, jadi saat kalian bikin dan gak ada ceritanya kalau game developer itu bangkrut gara-gara dibajak. Jadi kalian tetaplah berkarya, tetaplah berkarya aja gitu, nggak usah jadi excuse wah ntar aplikasi gue dibajak, wah ntar. Dan remember, jadi idea sangat cheap, jadi ide itu murah loh men. Lo nggak usah takut ntar itu gue dibeli loh, ntar ide itu murah. Yang paling mahal itu adalah mengimplementasikannya. Jadi percuma kalian punya juta ide atau apapun, tapi kalau kalian simpan di kepala sendiri tidak dibuat, tidak dapat, nggak akan berarti apa-apa. Kita bertanya kembali conclusion, really is it worth it gitu kan? Tahu nggak ini? Nggak ada yang tahu ya. Nah itu dia gitu, maksudnya gue hidup dari mana ya? Gue baca Naruto, gue Dragon Ball, nonton Doraemon apalagi gitu. Tapi gue selalu ada soft spot di lokal. Ini salah satunya si Buddha dari Buah Kartu. Gue baca waktu itu. Ini ada namanya superhero Indonesia. Ini ada superhero Indonesia. Ini ada Godam, ada
kabarnya mau dibikin ya sama Alif. Bunda Lestra Putri mau dibikin sama Hanung Bramantyo, ada macam-macam lah. Terus ini ada Unyil, saya dulu itu namanya ada yang namanya Unyil, sekarang Cunyil ya kalau nggak salah ya. Dan ini ada IP lokal, ada sawo kampret dan apa ini gula sabel. Dan maksudnya itu milik kita loh gitu, maksudnya itu lokal konten kalian gitu. Oke lah, kalian banyak perusahaan asing dari kita gitu, ada perusahaan-perusahaan besar lah, macam Square Enix, ada Gameloft, ada Bandai Namco, dengan Sega, bla bla. Tapi yang tahu konten lokal ini kalian sendiri, nggak usah jauh-jauh, coba kalian kan di situ. Dan yang kita inginkan sih, mungkin si Linda Melinda belum jadi apa-apa gitu, tapi setidaknya kita pengen mengakui di situ gitu. Kita pengen kita bikin IP sendiri. Nanti suatu saat nanti anak gue pun tahu udah oh ini ada game buatan lokal, oh ini ada game ya gitulah, karena itu the power of lokal kontennya harus kita